penyesalan yang membawa pertobatan itu tidak pernah salah. Tidak ada orang bertobat salah kalau engkau sungguh-sungguh bertobat. Pertobatan yang sejati adalah meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Semua 1, 2, 3. Pertobatan yang sejati adalah, sekali lagi, pertobatan yang sejati adalah meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Jikalau engkau bertobat dan saya tidak lagi berdosa, tapi tidak kembali kepada Allah, itu bukan pertobatan. Itu penyesalan dan tidak solusi. Jika engkau bertobat dengan aku kembali kepada Allah, tapi tidak meninggalkan dosa, itu pura-pura. Banyak orang Kristen sudah masuk ke gereja, tidak meninggalkan dosanya. Karena pertobatan dia hanya ambil seenaknya, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan cara apa? Ikut kebaktian, ikut KKR, ikut kegiatan gerejawi. Kelihatan seperti orang Kristen normal, tapi dalamnya tidak meninggalkan dosa. Tetap berzina, tetap berjudi, tetap minum-minum, tetap mengerjakan hal penipuan. Nah, ini bukan pertobatan. Jika engkau mempunyai pertobatan yang sejati atau penyesalan yang mengakibatkan pertobatan, maka di dalam perkara ini membuktikan engkau tidak salah. Karena itu adalah penyesalan yang tidak mungkin disesalkan. Ini 2 kali ya. Penyesalan yang tidak mungkin disesalkan. Penyesalan itu bertobat. Yang tidak sesal, tidak ada orang menyesal kenapa dia bertobat. Nah, ini artinya, adakah orang yang sudah menjadi orang Kristen akhirnya menyesal dia menjadi orang Kristen? Kalau ada, itu pertobatan yang tidak sejati. Kalau engkau dulu bukan Kristen, engkau mengetahui engkau harus percaya Tuhan Yesus, maka engkau meninggalkan dosa, meninggalkan agama lain, meninggalkan semua keyakinan yang salah. Dia aku kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan, engkau juru selamatku. Tuhan, aku sekarang kembali kepadamu. Engkau mungkin tidak besok di surga aku menyesal kenapa dulu percaya Tuhan. Mungkin tidak. Jawab. Mungkin tidak orang Kristen yang bertobat sungguh-sungguh diselamatkan di surga menyesal dia bertobat. Mungkin tidak. Dan mungkin. Yaitu penyesalan yang tidak mungkin disesalkan lagi di dalam ayat ini. After you repent, you will never regret what you had done in your repentance. Your repentance is unregrettable repentance. Unregrettable regret. Itulah regret yang benar. Saudara-saudara, mari kita sesuaikan apa yang dicatat Alkitab. Kita bertobat. Kita menyesal segala salah yang kita perbuat dan kita minta pengampunan dari Tuhan. Pertobatan adalah meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Hanya kembali kepada Tuhan tapi tidak meninggalkan dosa, itu pura-pura. Yang meninggalkan dosa tidak kembali kepada Tuhan, itu tidak tuntas. Engkau sudah meninggalkan dosa, engkau kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, sekarang aku milikmu. Aku mengikutmu, aku berjalan tekun dan setia di dalam zamanmu. Dan engkau tidak mungkin menyesal lagi. Engkau akan terus menerus mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan pengharapan di depan. Orang dunia kalau sudah melihat orang gagal, biasanya marahin, hakimi, tinggalkan dia, menghina dia, dan terus maki-maki kepada dia. Sehingga orang itu tidak ada pengharapan. Kita jangan begini. Kalau ada orang jatuh di dalam dosa, kita perlu disiplin. Kita perlu hukum dia. Tapi sesudah itu ingat, dia tetap orang Kristen. Dia tetap dipanggil Tuhan. Dia tetap dicipta dan ditebus oleh Yesus Kristus. Kita harus membimbing dia, memberi pengharapan kepada dia, memberikan pengharapan kepada dia, memberikan jalan keluar kepada dia. Dan itu memang tidak gampang dikerjakan. Itu perlu jiwa penggembalaan, jiwa untuk mencintai orang yang salah dan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Jikalau mereka sudah didisiplin, mereka sudah ditegur, mereka sudah dihukum, dan mereka masih melihat ada pengharapan dari Tuhan, mereka dari duka cita dan mengetahui kesalahan,
mereka mulai terjun ke dalam mengejar yang benar. Dan mereka ada pengharapan disempurnakan kembali di dalam anugerah Tuhan. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita dan orang yang sudah berduka cita sesuai kehendak Allah. Yesus berkata, bahagialah, karena mereka akan dihibur.